got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old guys on the block, bitches on the line, and you know. Oke, sebelum masuk ke pembahasannya, saya akan memperlihatkan infografis yang saya sudah buat terlebih dahulu. Jadi ini infografis saya yang saya sudah buat dengan materi yang pertama, yaitu definisi integrasi. Jadi integrasi ini merujuk pada proses atau konsep penyatuan atau penggabungan berbagai unsur atau aspek yang berbeda menjadi satu kesatuan yang lebih besar dan seragam. Dalam konteks yang lebih luas, integrasi dapat mengacu pada penggabungan berbagai sistem, ide atau entitas menjadi satu keseluruhan yang lebih efisien, efektif atau koheren. Hal ini seringkali terjadi dalam berbagai bidang seperti teknologi, ekonomi, dan sosial, di mana berbagai komponen atau elemen diintegrasikan untuk mencapai tujuan atau hasil yang lebih baik daripada jika mereka beroperasi secara terpisah dalam konteks teknologi. Misalnya integrasi perangkat lunak mengacu pada menggabungkan berbagai program atau aplikasi sehingga mereka dapat berinteraksi dan beroperasi bersama-sama dengan lebih baik. Integrasi juga dapat merujuk pada penggabungan budaya, sosial, atau bahkan politik yang bertujuan untuk menciptakan keselarasan dan pemahaman yang lebih baik di antara berbagai kelompok atau komunitas yang berbeda. Dengan demikian, integrasi adalah proses fundamental dalam upaya untuk mencapai kesatuan dan harmoni dalam berbagai konteks kehidupan. Oke, pembahasan yang kedua yakni bimbingan dan konseling. Jadi bimbingan adalah proses interaksi yang dilakukan oleh seorang individu yang lebih berpengalaman atau berpengetahuan dengan individu yang memerlukan bantuan, arahan, atau dorongan dalam mencapai tujuan, mengatasi masalah, atau mengembangkan potensi diri. Tujuan utama dari bimbingan adalah membantu individu yang dibimbing untuk meraih perkembangan pribadi, pendidikan, atau karir yang lebih baik. Proses ini melibatkan komunikasi antara kedua belah pihak, di mana seorang pemandu atau pembimbing memberikan panduan, nasihat, serta dukungan emosional kepada individu yang meminta bantuan. Bimbingan dapat dilakukan dalam berbagai konteks seperti pendidikan, pekerjaan, kesehatan mental, dan aspek-aspek lain kehidupan dengan tujuan memfasilitasi pertumbuhan, perkembangan, serta peningkatan kualitas hidup individu yang menerima bimbingan. Jadi itu bimbingan. Jadi kita beralih ke konseling. Jadi konseling ini adalah proses interaktif di mana seseorang profesional, konselor, bekerja sama dengan individu atau kelompok untuk membantu mereka mengatasi masalah pribadi, emosi, sosial, atau psikologis, serta mencapai perkembangan dan pertumbuhan pribadi yang lebih baik dalam konseling. Konselor menggunakan beragam teknik seperti mendengarkan, aktif bertanya, memberikan umpan balik, dan memberikan panduan kepada klien untuk membantu mereka memahami perasaan, pemikiran, dan perilaku mereka. Tujuan utama dari konseling ini adalah membantu klien dalam memecahkan masalah, mengatasi ketidaknyamanan, meningkatkan kualitas hidup, dan mengembangkan pemahaman diri yang lebih dalam
dan lebih dalam konseling dapat dilakukan dalam berbagai konteks termasuk kesehatan mental, perkawinan dan hubungan pendidikan serta pekerjaan, dan dengan fokus pada dukungan psikologis dan pertumbuhan individu. Oke. Pembahasan yang ketiga yakni bimbingan dan konseling di PAUD. Jadi bimbingan dan konseling di PAUD adalah suatu pendekatan yang sangat penting untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan anak-anak pada usia dini. Dalam konteks PAUD, BK melibatkan pemberian panduan, dukungan serta pendampingan kepada anak-anak yang masih dalam tahap perkembangan awal mereka. Ini mencakup pemahaman dan penanganan berbagai aspek perkembangan anak termasuk aspek sosial, emosional, kognitif, dan fisik. Konselor atau tenaga pendidik dalam PAUD memiliki peran kunci dalam mengidentifikasi kebutuhan anak, memberikan lingkungan yang aman dan mendukung serta memberikan solusi jika ada masalah atau tantangan yang dihadapi. Anak-anak dalam proses belajar dan tumbuh kembangnya. Dengan bimbingan yang tepat, anak-anak dapat mengembangkan keterampilan sosial, kemandirian, dan kesiapan untuk belajar yang merupakan dasar penting untuk perkembangan selanjutnya di tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, BK dalam PAUD memiliki peran krusial dalam memberikan fondasi yang kuat untuk masa depan pendidikan dalam perkembangan anak-anak. Oke. Yang keempat yakni bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Proses penting yang bertujuan untuk memberikan dukungan psikologis dan sosial kepada siswa dalam rangka membantu mereka tumbuh dan berkembang secara optimal. Konselor di SD memiliki peran utama dalam membantu siswa mengatasi masalah pribadi, sosial, atau akademik yang mungkin mereka hadapi. Mereka juga membantu siswa dalam memahami potensi diri, mengembangkan keterampilan interpersonal, dan mengambil keputusan yang bijak. Selain itu, BK di SD juga melibatkan pemberian informasi tentang pilihan pendidikan yang tersedia, memberikan nasihat terkait pengembangan karir, dan mengatasi masalah-masalah seperti hambatan belajar. Dengan adanya BK di SD ini, siswa dapat merasa lebih didukung, memiliki kepercayaan diri yang lebih baik, serta memiliki kesiapan mental dan emosional yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di masa depan. BK di SD bukan hanya tentang akademik, melainkan juga tentang membantu siswa menjadi individu yang seimbang, berempati, dan mampu berinteraksi dengan dunia sekitarnya. Jadi itu. Jadi pembahasan yang kelima yakni integrasi bimbingan dan konseling di PAUD dan SD. Jadi ini merupakan suatu pendekatan yang sangat bermanfaat dalam menjaga kelanjutan perkembangan anak dari tahap awal hingga tahap selanjutnya dalam sistem pendidikan. Dengan mengintegrasikan BK di PAUD dan SD ini, kita dapat menciptakan kesinambungan yang lebih lancar dalam perjalanan pendidikan anak. Konselor di PAUD dan SD dapat berkolaborasi untuk memantau perkembangan anak sejak usia dini, mengidentifikasi potensi dan kebutuhan mereka, serta memberikan
panduan yang konsisten sepanjang proses pendidikan. Ini memungkinkan transisi anak dari PAUD ke SD menjadi lebih mudah karena mereka telah terbiasa dengan dukungan BK yang konsisten. Selain itu, integrasi BK juga dapat membantu mengatasi masalah atau tantangan yang mungkin timbul selama perjalanan pendidikan anak, memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perhatian dan dukungan yang tepat pada setiap tahap perkembangan mereka. Dengan demikian, integrasi BK di PAUD dan SD ini dapat menjadi fondasi yang kuat untuk memastikan bahwa anak-anak mengalami perkembangan yang seimbang dan sukses di seluruh jenjang pendidikan mereka. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan see you next. Bye-bye.